Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya dari TKRA ingin ujian akhir. Di sini saya akan membacakan atau menyimpulkan dari pertemuan pertama sampai akhir. Guru adalah seorang pendidik yang menjagakan ilmu. Guru memiliki jasa yang besar karena guru mengajarkan murid ilmu yang belum dipahami oleh seorang murid, sehingga ilmu tersebut akhirnya dapat tersebar dan bermanfaat bagi banyak orang. Guru di sekolah termasuk pendidik yang memiliki jasa besar. Mereka mengajarkan berbagai hal yang tidak diketahui sampai sehebat menjadi memiliki pengetahuan seperti sekarang. Seringkali seseorang baru memahami jasa-jasa guru mereka setelah mereka menjadi guru dan tahu susahnya menjadi seorang guru. Ternyata tugas guru tidak hanya mengajarkan ilmu saja. Loh sahabat, guru punya beberapa tugas lainnya yang harus kerjakan berikut ini. Beberapa tugas guru di sekolah sebagai mengajar murid di sekolah merupakan tugas utama seorang guru. Tugas ini sangat penting, mengingat tanpa pengajaran dari guru, murid akan kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Dan adanya guru, murid dapat dengan mudah memahami suatu materi, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Mendisiplinkan murid. Seorang murid yang berada di sekolah diwajibkan untuk patuh dengan aturan yang ada di sekolahnya, dan seorang guru bertugas untuk mendisiplinkan para murid untuk mengikuti aturan sekolah dan belajar dengan tertib di sekolah. Sebaiknya guru memberikan contoh yang baik dalam hal kedisiplinan. Sebagai wali kelas di sekolah, guru tidak hanya mengajar suatu mata pelajaran tertentu, tetapi juga bertugas sebagai pengelola kelas. Pengelola kelas ini termasuk memantau jumlah murid yang hadir setiap hari dan juga menyusun struktur kelas seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain-lainnya. Membimbing dan mengarahkan murid kegiatan di sekolah. Tidaklah sebatas belajar dan mengajar mengenai materi sekolah. Di sekolah lah seorang murid juga akan terbentuk karakternya. Guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan murid agar dapat berperilaku yang baik dan juga menaati peraturan yang berlaku. Melatih murid tidak hanya menyampaikan materi belajar. Guru bertugas untuk memberikan latihan dan ujian kepada murid. Latihan sangat dibutuhkan bagi seorang penimba ilmu agar materi yang sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan ujian berfungsi untuk mengetahui sampai mana tingkat memahami. Adanya guru bertugas untuk tidak melatih murid. Mengevaluasi belajar murid. Banyaknya murid di kelas, potensi tidak meratanya pemahaman setiap. Mengevaluasi belajar murid. Banyaknya murid di kelas memiliki potensi tidak meratanya pemahaman setiap murid, apalagi setiap murid memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Guru bertugas untuk mengevaluasi setiap murid untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahamannya. Evaluasi ini berguna bagi orang tua murid untuk mengetahui sejauh mana anaknya memahami pembelajaran di sekolah. Memberi penilaian. Nilai pada ujian sekolah berfungsi sebagai patokan sama mana seorang murid memahami materi pembelajaran yang diberikan. Dengan adanya nilai, murid juga mengetahui letak kesalahannya dalam memahami materi tersebut. Seorang guru berfungsi untuk memberikan nilai yang sesuai kepada murid sebagai permainan yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi. Guru sebagai pendorong kreativitas. Guru sebagai pendorong kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan mengajukan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan seorang, adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Sebagai orang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatan ditopang, dibimbing, dan dibangkitkan. Oleh kesadaran itu, guru adalah seorang kreator dan motivator yang berada di pusat proses pendidikan. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan guru sekarang lebih baik dari apa yang telah diajarkan sebelumnya, dan apa yang diajarkan di masa mendatang lebih baik dari sekarang. Untuk mendorongkan kreativitas, pembelajaran video 2005 mengemuka bahwa di samping penyediaan lingkungan yang kreatif, guru dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut. Approach. Dalam pendekatan ini, guru dituntut untuk lebih mencurahkan perhatiannya pada pengembangan self-esteem, kesadaran akan harga diri. Guru tidak hanya mengerahkan peserta didik untuk mempelajari materi ilmiah saja, tapi pengembangan sikap harus mendapat perhatian secara profesional. B. Kreatif approach. Beberapa saran untuk pendekatan ini adalah dikembangkan problem solving, brainstorming, equality, dan role-playing. C. Question and moral development approach. Dalam pendekatan ini, pengembangan pribadi menjadi sasaran utama. Pendekatan holistik dan humanistik menjadi cara utama dalam mengembangkan bakat potensi manusia menuju self-actualization. Dalam situasi yang demikian, dengan pengembangan yang intelektual akan mengiringi pengembangan pribadi beserta didik. Di multi-ten approach, pendekatan ini mementingkan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, karena manifestasi pengembangan potensi akan membangun self yang mengunjung kesehatan mental. Equality approach. Melalui pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan proses mental dalam menemukan konsep akan prinsip ilmiah serta meningkatkan potensi intelektualnya. F. Pictorial reading approach. Pendekatan ini merupakan metode untuk mengembangkan motivasi dan meminta peserta didik dalam diskusi kelompok kecil. Pendekatan ini sangat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan kreatif. G. Synthetic approach. Pada hakikatnya, pendekatan ini memuaskan perhatian pada kompetensi peserta didik untuk mengembangkan berbagai metafor untuk membuka integrasinya dengan mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan dimulai dengan kegiatan kelompok yang tidak rasional, kemudian berkembang menuju pada penemuan dan pemecahan masalah secara rasional. Memahami uraian di atas, dapat dikembangkan bahwa kreativitas peserta didik dalam belajar sangat bergantung pada kreativitas guru untuk dalam mengembangkan materi standar dan menciptakan lingkungan belajar kondusif. Guru dapat menggunakan berbagai pendekatan dalam meningkatkan kreativitas siswa. Guru sebagai pembimbing dan konselor. Pada dasarnya, guru pembimbing di sekolah adalah guru yang khusus menjadi konselor atau guru pembimbing. Guru pembimbing sangat menentukan
kali dalam proses pembelajaran atau proses penuntutan ilmu pada suatu sekolah. Agar terciptanya suatu keberhasilan belajar yang murni terhadap harus mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional, yaitu guru sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran dengan baik dan benar. Seorang guru yang profesional yang menguasai bahan ajar dengan baik, maka ia akan benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru berperan dalam memberikan pembelajaran baik untuk memudahkan siswanya dalam kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing. Perkembangan teknologi informasi. Seorang guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir. Melalui teknologi informasi ini menemukan kegiatan guru dapat memiliki media yang dianggap cocok dalam menunjang proses pembelajaran. Jangan sampai seorang guru gagap dalam menggunakan teknologi, karena guru harus dapat memberikan contoh kepada siswanya. Guru sebagai pengelola, seorang guru berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan belajar yang menemukan kegiatan siswa dapat belajar dengan nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik diharapkan tanpa menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadi proses belajar seluruh siswa. Ketika seorang guru tidak dapat menjaga kondisi kelas, maka para siswa tidak akan merasa nyaman dalam kelas dan akan cepat bosan. Selain itu, kelas yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa. Guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, seorang harus dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Selain itu juga guru harus dapat menunjukkan bagaimana cara yang tepat agar setiap pembelajaran atau hal yang disampaikan kepada siswanya dapat dipahami dengan mudah oleh setiap siswa. Hal ini berkaitan dengan pendekatan, strategi, metode, serta modal pembelajaran yang dipilih dalam proses pembelajaran. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan bentuk pengaturan guru terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang baik, nyaman, dan terkontrol guna tercapainya target pembelajaran. Tujuan manajemen kelas. Ketercapaian tujuan manajemen kelas dapat dideteksikan dari siswa memberikan respon timpal terhadap perilaku yang sopan dan penuh perhatian dalam orang dewasa. Akhirnya bahwa perilaku yang diperlihatkan siswa sebagai tinggi, seberapa baik dan seberapa besar terhadap pola perilaku yang diperhatikan guru ke depannya dalam siswa. Siswa bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Perilaku yang diperlihatkan guru merupakan kinerja dan pola perilaku orang dewasa dalam menilai, dan norma baliknya akan merupakan peniru dan contohan oleh siswa. Baik atau buruknya amat bergantung kepada bagaimana perilaku itu diperankan.